dan suara di Kota Malang ini. Contohnya ada UKM di Universitas Brawijaya dan Unisma dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Tri Sulistyo Nugroho. Aku berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review resume PPAK yang aku peroleh selama 2 hari pelaksanaan PPAK ini. Jadi yang pertama-tama itu PPAK hari pertama ada sekitar 8-11 materi. Dari materi-materi yang disampaikan itu, kita disuruh ambil 2 materi untuk di resume dan dibuat review materinya. Jadi resume hari pertama aku ambil materi dari, kan yang hari pertama itu kan ada 8-11 materi. Terus kita disuruh ambil 2 materi dari 8-11 materi tersebut. Jadi materi yang aku ambil yaitu dari yang pertama, materi ketiga dari Dr. Haji Nurdiana SAG MSI. Materi yang dijelaskan beliau itu tentang wawasan bidang administrasi umum. Di dalam materi yang disampaikan oleh beliau menyampaikan pesan-pesan untuk calon pemimpin masa depan. Pesan-pesan yang disampaikan beliau yakni antara lain, yang pertama, pemimpin yang besar bukan yang pandai merangkai kata-kata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Maka dari itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Lantas yang kedua yaitu, pemimpin sejati bukan hanya orang yang hanya memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda sekalian. Selain 2 pesan tadi, beliau juga menyampaikan beberapa pesan lainnya yang udah saya rangkum seperti ini. Yang pertama itu, selalu positive thinking dalam problem solving atau pemecahan masalah, bukan hanya malah menyalahkan orang lain, melainkan harus mengkoreksi diri sendiri. Terus yang kedua, harus menjadi orang yang mampu membesarkan nama alma mater Universitas Islam Negeri Malang dengan prestasi yang membanggakan. Yang ketiga, untuk untuk mencapai reputasi internasional, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus mencapai reputasi nasional. Yang keempat yaitu, Ma'had Al-Jami'ah adalah ma'had yang diwajibkan bagi mahasiswa atau mahasiswi baru Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang selama 1 tahun di pondok-pondok yang sudah disediakan di Universitas Islam Negeri Malang. Dan yang kedua yaitu yang kelima yaitu, ada Ma'had Al-Ali atau ma'had yang dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Di Ma'had Al-Ali ini tidak sembarangan maba maupun mahasiswa UIN Maliki dapat masuk, karena di Ma'had Al-Ali ini ada beberapa tes yang harus dijalani para calon penghuni Ma'had Al-Ali. Di Ma'had Al-Ali juga UIN Maulana Malik Ibrahim sudah memfasilitasi santrinya agar dapat belajar di Ma'had Al-Ali ini sampai lulus. Kalau sampai lulus berarti kalau semisal kita bisa seleksi dan masuk ke Ma'had Al-Ali atau di Ma'had prestasi ini, dari semester 1 sampai semester 8 kita bisa tinggal di pondoknya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Terus materi yang kedua aku ambil dari materi keempat yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Isqorunaja. Beliau menyampaikan beberapa poin penting seperti peminat UIN Malang tahun 2021 sebesar 78.430 siswa dan yang diterima hanya sekitar 3.751 siswa. Terus beliau juga menyampaikan tentang bidang kerjasama dan kelembagaan, menguatkan dan mengembangkan kelembagaan. Rencana pengembangan kelembagaan UIN Malang ke depannya, di UIN bakalan buka fakultas teknik-teknik yang baru di kampus yang ada di Batu, kampus 3. Fakultas yang dibuka yaitu Fakultas Teknik Mesin, Elektro, Teknik Kimia, serta teknik-teknik yang lainnya. Selain itu, UIN Maliki Malang juga mempunyai prokja atau program kerja ke depannya untuk membuka Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Perikanan di kampus 4. Selain 4 poin di atas, beliau juga menyampaikan bahwasannya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan selalu menjalin kerjasama dengan kampus pihak luar negeri agar Universitas Islam Negeri Malang ini dapat dikatakan Universitas Internasional Islam terbaik di Indonesia. Dan sekarang saya akan mereview materi PBAK hari kedua. Materi PBAK hari kedua ini ada sekitar, kalau tidak salah itu sekitar 15 materian. Terus kita disuruh milih 4 materi untuk diresume. Jadi materi pertama yang akan saya resume yaitu materi pertama. Pematerinya itu ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan materinya itu lingkup kerja Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disingkat dengan DEMA. Ketua DEMA yaitu Farhan Adi Rosadi, wakil DEMA-nya itu Ahmad, dan DEMA merupakan organisasi intrakampus. Terus DEMA memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Di DEMA sendiri memiliki 6 kementerian, yaitu yang pertama Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Sosial Hukum dan Politik, yang keempat Kementerian Agama, yang kelima Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yang keenam itu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur pengurus DEMA. DEMA memiliki struktur yaitu ketua, di bawah wakil ketua ada wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Di bawah bendahara, wakil ketua, sekretaris ada kementerian 6 tadi, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum Politik, Kementerian Agama, dan Kementerian Kreativitas. Di bawahnya 6 kementerian tadi itu ada sekretaris masing-masing kementerian. Di bawahnya sekretaris kementerian tadi ada anggota Dewan Mahasiswa. Terus yang materi terus DEMA memiliki program kerja yaitu yang pertama Sahabat Desa, yang kedua Sapa Sekolah. Lanjut materi yang kedua yang aku pilih. Materi kedua yaitu pematerinya Ketua Senat Eksekutif Mahasiswa atau SEMA. Materinya lingkup kerja. Materinya dari SEMA yaitu lingkup kerja SEMA. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA
UKM, dan HMJ. SEMA memiliki tugas yaitu yang pertama mengawal dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberi persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan DEMA universitas. SEMA ini memiliki 4 komisi, yaitu yang pertama Komisi Advokasi dan Hukum, yang kedua Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, yang ketiga Administrasi Keuangan, dan yang keempat Informasi dan Komunikasi. Di DEMA memiliki struktur organisasi yaitu yang pertama ketua turun ke sekjen, sekjen turun ke bendahara, bendahara turun ke staf ahli. Dan yang ketiga yaitu materi tentang profil, spesifikasi organisasi, kriteria anggota, dan pendaftaran anggota baru. Lebih jelasnya, yang materi ketiga yaitu menjelaskan tentang unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Maliki Malang. Yang pertama, di UIN Malang memiliki UKM yang pertama yaitu Resimen Mahasiswa. Yang kedua, UKM Pramuka. Yang ketiga, UKM KSR atau PMR. Yang keempat, ada UKM Padus atau Paduan Suara Gema Gita Bahana. Yang kelima ada UKM Seni Religius. Yang keenam ada UKM Teater Komedi Kontemporer. Yang ketujuh ada UKM Mapala Tursina. Yang ke-8 ada UKM Junior atau Unit Olahraga. Yang ke-8 ada UKM Koperasi Padang Bulan. Yang ke-9 ada UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Yang ke-10 ada UKM Taekwondo. Yang ke-11 ada UKM Jepret Klub Fotografi. Yang ke-12 ada UKM Simfoni FM. Yang ke-13 ada UKM LKP2M. Yang ke-14 ada UKM Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi atau UAPM Inovasi. Tadi udah materi 1 sama 2. Sekarang materi yang ini tadi udah materi 1, 2, dan 3. Sekarang materi yang keempat. Saya ambil dari materi yang disampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid, orang DPR tadi. Beliau menjelaskan bahwasanya PPKM sudah melandai di Indonesia. Vaksin bukan obat dan obat COVID-19 bukan ditemukan di Indonesia dan belum Dan selanjutnya materi keempat, saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid, orang DPR RI. Yang pertama yaitu PPKM sudah melandai di Indonesia, artinya sudah menurun. Yang kedua, vaksin bukan obat dan obat COVID-19 belum ditemukan. Indonesia memiliki status confirm COVID-19 sebesar 4.066.404 orang dan kasus aktif sebesar 227.182 orang. COVID-19 berdampak pada sosial ekonomi. Seperti di bidang ekonomi, banyak pengangguran, banyak pemutusan hak kerja, banyak resesi ekonomi terjadi, UMKM mengalami penurunan pembelian. Dan yang selanjutnya yaitu selanjutnya beliau menyampaikan tentang akibat dari COVID-19 itu banyak angka putus sekolah, kekerasan anak, dan penurunan capaian belajar. Dan yang terakhir, beliau menyampaikan dalam menjadi generasi unggul, UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki ciri khas yaitu
Yang pertama, memiliki keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient atau yang keempat yaitu memiliki kesolehan atau memiliki kepedulian sosial yang baik. Jadi segini saja review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.